Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa kembali menyajikan sebuah tema yang membahas tentang Jumat atau hari Jumat. Tema besarnya yaitu etika tentang sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari yang agung dan penuh dengan berkah, yang paling utama dari hari-hari dalam seminggu, karena ia mempunyai banyak keutamaan yang tidak terdapat pada hari-hari lainnya. Maka seyogianya kaum muslimin memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hal itu tentunya tidak akan tercapai kecuali mengetahui etika-etika atau adab-adab yang berkaitan dengannya dan lalu mengamalkannya. Adapun di antara etika-etika tersebut yang berkaitan dengan hari Jumat atau sholat Jumat ialah sebagai berikut. Yang pertama atau yang satu yaitu memperbanyak amal soleh dan menjauhi maksiat. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia daripada hari-hari lainnya. Ia adalah hari yang agung, yang penuh dengan berkah, di mana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu dia diturunkan ke bumi, pada hari itu dia diampuni, pada hari itu dia diwafatkan, dan pada hari itu kiamat terjadi. Tidaklah satu makhluk pun bila pagi datang pada hari Jumat kecuali dia pasti mendengarkan kalau kiamat telah tiba hingga matahari terbit, karena takut akan datangnya hari kiamat, kecuali anak Adam. Pada hari itu ada suatu saat yang tidak seorang muslim pun menemuinya dalam keadaan sholat lalu meminta sesuatu, kecuali dia meminta sesuatu kecuali pasti Allah akan memberikan kepadanya. Hadis riwayat Imam Malik. Melihat besarnya keutamaan hari Jumat, maka sudah seharusnya setiap muslim berusaha untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, yaitu dengan melakukan berbagai macam amal soleh serta menjauhi perbuatan buruk, dengan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Sesungguhnya pahala akan dilipat gandakan pada hari ini, sebagaimana pahala dilipat gandakan pada hari-hari khusus dan tempat-tempat khusus. Sebaliknya, balasan perbuatan buruk akan dilipat gandakan pada hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu. Maka hendaklah setiap muslim mengumpulkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari ini, dan mengingat bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Etika yang kedua yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak sholawat pada malam Jumat dan pada hari Jumat, inilah amal perbuatan terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim pada hari Jumat. Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan perbuatan yang utama secara umum, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi,
Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Solawat adalah sarana untuk mendapatkan cahaya di alam kubur bagi orang yang membacanya. Keutamaan membaca solawat bertambah berdasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya tidak seorang pun bersolawat kepadaku pada hari Jumat, kecuali pasti solawat itu ditunjukkan kepadaku. Sahih Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca solawat kepadaku sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membaca solawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Maka setiap kali bertambah banyak dia membaca selawat untuk Rasulullah, akan bertambah banyak pula kebaikannya dan akan bertambah banyak juga selawat Allah untuknya. Etika yang ketiga yaitu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada sholat subuh dari hari Jumat. Diriwayatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salam sholat subuh pada hari Jumat membaca, selama sholat subuh pada hari Jumat membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Kedua surat tersebut mengandung apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi pada hari Jumat, seperti penciptaan manusia, pembangkitan dari kubur, terjadinya kiamat, dan lain sebagainya. Yang keempat, niat yang baik. Hendaklah orang yang pergi ke masjid berniat untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 6, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Jum'ah ayat 6. Didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pahala yang besar bagi orang yang menghadiri sholat Jumat untuk menyaksikan pertemuan mingguan kaum muslimin dan lain sebagainya. Etika yang kelima yaitu 2 baju khusus untuk hari Jumat. Hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin. Mereka bertemu dan berkumpul pada hari itu. Maka bagi yang mampu hendaklah membuat 2 baju khusus untuknya, sehingga dia menghadiri sholat Jumat selalu dari 2 baju khusus untuknya, sehingga dia menghadiri sholat Jumat selalu dari baju yang bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah yang menghalangi orang yang memiliki kelebihan harta untuk membuat 2 baju untuk hari Jumat selain baju kerjanya? Sunan Abu Daud, Ibnu Majah. Yang keenam yaitu etika yang keenam yaitu mandi untuk sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah datang Jumat kepada salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia mandi. Sahih Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan yang lain dia juga bersabda, mandi pada hari Jumat wajib atas mereka yang telah baligh. Sahih Bukhari dan Muslim. Hikmah dibalik perintah ini ialah agar mereka menghadiri sholat Jumat datang dengan harum wangian sehingga tidak mengganggu orang lain maupun para malaikat dengan bau tubuhnya. Namun
barang siapa yang tidak bisa mandi, maka hendaklah dia berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka cukuplah itu baginya. Akan tetapi, barang siapa bisa mandi, maka itu yang lebih utama. Nah, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmizi, dan Ibnu Khuzaimah. Etika yang ketujuh yaitu memakai wewangian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandilah pada hari Jumat dan mandikanlah kepala kalian walau tidak junub, dan pakailah wangi-wangian. Dan dia juga bersabda, mandilah hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah baligh, juga memakai siwak, lalu menggunakan wangi-wangian semampunya, walaupun dengan wangi-wangian wanita. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad. Keharusan itu adalah bagi lelaki muslim, sedangkan wanita yang ingin menghadiri sholat Jumat maka hendaknya menggunakan wangi-wangian yang tidak berbau. Rasulullah bersabda, wangi-wangian laki-laki ialah yang kuat baunya, samar warnanya. Sedangkan wangi-wangian perempuan yang jelas warnanya tapi samar baunya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Etika yang kedelapan yaitu bersiwak. Etika ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id dalam etika yang ketujuh. Dan kita telah ketahui dalil yang memerintahkan untuk bersiwak secara umum. Bersiwak akan memberikan bau harum kepada mulut, sebagaimana mandi akan memberikan bau harum dan segar kepada tubuh. Sehingga seseorang yang telah menghadiri sholat Jumat datang dengan tubuh yang harum dan mulut yang harum pula. Etika yang kesembilan yaitu segera menuju masjid. Semakin pagi seseorang berangkat ke masjid, maka akan semakin besar pula pahalanya. Rasulullah bersabda, Rasulullah telah memerintahkan hal ini. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandinya orang junub, kemudian dia pergi ke masjid paling pertama, maka dia bagaikan orang yang berkurban unta. Dan barang siapa yang datang pada urutan kedua, maka dia bagaikan orang yang berkurban dengan sapi. Dan barang siapa yang datang pada urutan ketiga, maka dia bagaikan orang yang berkurban dengan domba. Dan barang siapa yang datang pada urutan keempat, maka dia bagaikan orang yang berkurban ayam. Dan barang siapa yang datang pada urutan kelima, maka dia bagaikan orang yang berkurban sebutir telur. Jika dia telah keluar, maka para malaikat datang untuk mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan orang itu akan dianggap sedang sholat selama ia bertahan oleh sholatnya. Etika yang ke-10 yaitu meninggalkan jual beli ketika mendengar azan. Suatu keharusan bagi seorang muslim untuk meninggalkan jual beli ketika dia mendengar azan untuk sholat Jumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Sayangnya, para pedagang dan pemilik toko di beberapa negara Islam tidak menghiraukan perintah ini. Mereka tetap melakukan transaksi jual beli selama imam berkhutbah. Bahkan ada yang tidak menghadiri sholat Jumat. Mereka itulah ya di antara orang-orang yang hatinya telah ditutupi
oleh Allah sehingga mereka termasuk orang-orang yang lupa. Termasuk dalam ayat ini adalah para pemilik atau supir taksi. Hendaklah ketika dia mendengar azan dia menghentikan kegiatannya lalu mengikuti sholat Jumat. Etika yang ke-11 yaitu berjalan kaki untuk sholat Jumat. Jika tidak memberatkan seseorang, maka hendaklah dia berjalan kaki saat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang mencuci dan mandi pada hari Jumat, kemudian berangkat pagi-pagi dan bersegera, dia berjalan kaki dan tidak mengendarai kendaraan, lalu dia mendekat ke arah imam, mendengarkan khutbah, dan memperhatikan dia tidak berbuat sia-sia, maka baginya pada setiap langkah dari rumahnya menuju ke masjid bagaikan beramal soleh selama setahun dengan pahala puasa dan sholatnya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, An-Nasai dan Tirmizi serta Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Sunan Hakim. Yang ke-12, akan tetapi jika seorang kesulitan untuk berjalan kaki menuju masjid disebabkan oleh lumpur, tanah, udara sangat dingin atau sangat panas dan sebagainya, maka boleh baginya mengendarai kendaraan. Sesungguhnya Allah tidak ingin mempersulit hambanya. Etika yang ke-12 yaitu beretika selama perjalanan ke masjid. Hendaklah dia berjalan dengan tenang, wibawa, menahan pandangan, tidak menganyam jari-jarinya, tidak tergesa-gesa, tidak menyakiti seseorang. Etika yang ke-13 yaitu menuju masjid jami terbesar. Semakin besar suatu masjid, semakin banyak jemaahnya, maka semakin besarlah pahalanya. Kecuali jika dengan menuju masjid terbesar tersebut menyebabkannya harus meninggalkan masjid kampungnya, maka dia tidak perlu keluar dari kampungnya. Etika yang ke-14 mengikuti etika masuk masjid, yaitu masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Etika yang ke-15 tidak melangkahi orang-orang kecuali jika melihat ada tempat kosong. Setiap orang akan merasa tidak enak jika ada orang yang melangkahi tengkuknya untuk menuju barisan depan. Rasulullah bersabda kepada seseorang yang dia lihat melangkahi orang lain untuk menuju ke depan, "Duduklah, sesungguhnya engkau telah menyakitinya." Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Kecuali jika ada tempat kosong antara dua orang, maka boleh melangkahi orang lain untuk mengisi tempat itu. Etika yang ke-16, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Walaupun saat dia masuk, imam sedang menyampaikan khutbahnya, hendaklah dia mendirikan sholat tahiyatul masjid sejenak. Sebagaimana sabda Rasulullah, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid sedangkan imam sedang menyampaikan khutbahnya, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat dan menyingkatnya. Sahih Bukhari dan Muslim. Dan bagi imam diperbolehkan memotong khutbahnya sejenak untuk memerintahkan orang yang masuk masjid agar mendirikan sholat tahiyatul masjid. Etika yang ke-17 yaitu tidak diperbolehkan menyuruh orang lain untuk berdiri lalu dia duduk di tempat itu. Hal itu dilarang oleh Rasulullah. Janganlah salah seorang dari kalian menyuruh saudaranya untuk berdiri lalu dia duduk di tempat itu. Pada hari Jumat akan tetapi hendaklah dia berkata, "Perluaslah atau geserlah." Sahih riwayat Muslim.
Dia juga bersabda, jika salah seorang dari kalian menghadiri sholat Jumat, maka janganlah dia menyuruh orang lain untuk berdiri lalu dia duduk di tempat itu. Etika yang ke-18, tidak memisahkan antara dua orang. Jika dua orang duduk berdampingan, maka hendaklah tidak dipisahkan dengan duduk di antara keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan baik, lalu dia bersuci dengan baik, memakai pakaian yang baik, memakai wangi-wangian atau minyak keluarganya, lalu dia mendatangi masjid dan tidak bermain-main, tidak memisahkan antara dua orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa antara Jumat ini dan Jumat yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Akan tetapi jika kedua orang tersebut mengizinkannya untuk duduk antara keduanya, maka dia tidak bersalah. Etika yang ke-19, tidak membuat pengajian sebelum sholat Jumat. Hendaklah jamaah sholat Jumat tidak membuat pengajian sebelum sholat Jumat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah melarang pengajian di masjid pada hari Jumat sebelum sholat Jumat. Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, diriwayatkan dari Abu Daud dan Ibnu Majah. Etika yang ke-20, membaca surat Al-Kahfi. Khusus pada hari Jumat atau malamnya disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat itu. Diriwayatkan dari Hakim dan Baihaqi. Etika yang ke-21 yaitu memperbanyak zikir. Hendaklah semua orang menyibukkan diri berzikir kepada Allah dengan berbagai macam zikir seperti membaca Al-Quran, sholat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, dan lain sebagainya sampai imam menaiki mimbar. Etika yang ke-22 yaitu berusaha mendekat ke arah imam. Dengan begitu pahala akan semakin besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadirilah sholat Jumat dan mendekatlah ke arah imam. Sesungguhnya seseorang akan selalu menjauh dari imam hingga dia masuk surga belakangan. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Hakim, dan Baihaqi. Dari sini akan kelihatan betapa besar kesalahan orang-orang yang saat datang masjid dan dia memilih bagian belakang untuk bersandar ke tembok dan mereka tidak berusaha untuk mendapatkan tempat di depan. Etika yang ke-23, berusaha di barisan pertama. Seperti sabda Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat membacakan sholawat untuk barisan depan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Semakin dekat seseorang dari barisan pertama dan imam akan semakin besar pahalanya. Yang ke-24, etika yang ke-24 yaitu azan 2 kali. Azan pertama memperingatkan orang-orang bahwa waktu sholat telah tiba, dan azan kedua saat imam naik ke atas mimbar. Hal itu berdasarkan apa yang telah dilaksanakan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu hingga sekarang. Sahih riwayat Bukhari. Etika yang ke-25,
imam mengucapkan salam kepada jamaah saat naik ke mimbar. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika menaiki mimbar dia mengucapkan salam. Karena ini adalah sunnah Rasulullah, maka seyogianya setiap imam memperhatikannya. Etika yang ke-26, jamaah menghadap ke arah imam. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah jika berdiri di atas mimbar, para sahabat menghadap kepadanya dengan wajah-wajah mereka. Di riwayat Ibnu Majah. Hal ini sangat membantu untuk berkonsentrasi lebih mudah untuk memperhatikan dan menyimak apa yang dikatakan oleh imam. Maka hendaklah para makmum menghadap ke arah imam dan berada di dekat sebisa mungkin. Etika yang ke-27 yaitu imam duduk di atas mimbar hingga azan selesai. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ketika mau naiki mimbar, dia duduk hingga azan selesai dikumandangkan. Kemudian dia berdiri menyampaikan khutbahnya. Lalu duduk tanpa berkata-kata, kemudian berdiri lagi menyampaikan khutbahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa khutbah Jumat terdiri atas dua khutbah yang diselingi dengan duduk. Yang ke-28, etika yang ke-28, azan dikumandangkan setelah imam naik ke mimbar. Dan etika yang ke-29, mendengar dan memperhatikan imam. Menyimak isi khutbah dan berbagai nasihat merupakan salah satu tujuan dari sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang bersuci pada hari Jumat sebagaimana diperintahkan, lalu dia keluar dari rumahnya untuk menghadiri sholat Jumat, dan dia memperbaiki dan dia memperhatikan hingga sholat selesai dilaksanakan. Kecuali pasti apa yang dia lakukan itu sebagai penghapus kesalahan antara Jumat yang lalu. Hadis riwayat Ahmad. Etika yang ke-30 yaitu tidak berbuat sia-sia dan berbicara walaupun sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu berkata kepada temanmu, dengarkan, saat imam berkhutbah pada hari Jumat, maka engkau telah berbuat sia-sia. Riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Dia juga bersabda, barang siapa yang mencuci dan mandi pada hari Jumat, kemudian dia berangkat pagi-pagi dan bersegera, dia berjalan kaki dan tidak mengendarai kendaraan, lalu dia mendekat ke arah imam, mendengarkan khutbah dan memperhatikan, dia tidak berbuat sia-sia, maka baginya pada setiap langkah dari rumahnya menuju ke masjid bagaikan beramal soleh selama setahun dengan pahala puasa dan sholatnya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban serta Hakim. Dan mereka yang membawa serta anaknya ke masjid, maka hendaklah dia memperingatkan anak-anaknya sebelum memasuki masjid agar tidak mendengarkan dan memperhatikan khutbah dari imam serta tidak berkata-kata selama imam menyampaikan khutbahnya. Etika yang ke-31, tidak melakukan perbuatan sia-sia dengan gerakan walaupun hanya memegang kerikil. Perbuatan tersebut adalah bagian dari pekerjaan sia-sia, padahal seharusnya setiap muslim pada saat itu dapat menjaga ketenangan selama imam menyampaikan khutbah. Termasuk dalam hal tersebut adalah banyak bergerak tanpa alasan yang jelas, membunyikan kuku jari, bermain dengan dompet dalam saku, menggunakan handphone, memainkannya atau melihat kepadanya, tidak mematikannya, dan lain sebagainya. Etika yang ke-32 yaitu tidak duduk dengan posisi memeluk kedua kaki. Selama imam menyampaikan khutbah, tidak boleh duduk dengan cara
ihtiba, yaitu duduk di atas pantat dengan kaki tekuk di depan dada sambil memeluknya dengan kedua tangannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah melarang duduk ihtiba pada saat berkhutbah pada hari Jumat. Riwayat Ahmad. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada beberapa riwayat yang menyampaikan bahwa ada sebagian sahabat yang melakukannya. Tetapi rangkaian periwayatan hadisnya ini lemah. Tentunya hadis di atas cukup jelas dalam menerangkan larangan cara duduk tersebut. Karena cara duduk tersebut menyebabkan rasa kantuk dan menghilangkan konsentrasi dan kadang bisa membuka aurat. Etika yang ke-33 yaitu berdiri saat menyampaikan khutbah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berdiri saat menyampaikan khutbahnya dan duduk di antara dua khutbah. Dia membaca Al-Quran dan mengingatkan manusia. Riwayat Muslim. Etika yang ke-34 yaitu imam menyampaikan dua khutbah. Dan etika yang ke-35, imam duduk tanpa berkata-kata antara dua khutbah. Itulah yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ketika menaiki mimbar, dia duduk hingga azan selesai dikumandangkan. Kemudian dia berdiri menyampaikan khutbahnya, lalu duduk tanpa berkata-kata. Kemudian berdiri lagi menyampaikan khutbahnya. Etika yang ke-36, jika seorang makmum mengantuk, hendaknya pindah tempat duduk. Jika seseorang merasa mengantuk dan ketiduran pada suatu tempat, maka hendaklah dia berpindah tempat dan mencari tempat lain. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian mengantuk pada hari Jumat, maka hendaklah dia berpindah ke tempat duduk temannya, dan hendaklah temannya berpindah ke tempat duduknya. Hadis riwayat Baihaqi. Etika yang ke-37, hendaklah imam memulai khutbah dengan khutbah hajat. Khutbah hajat di sini ialah apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan dengan itulah biasanya Rasulullah memulai khutbahnya dengan segala puji bagi Allah, kami memujinya dan meminta pertolongan kepadanya, meminta ampunan darinya, meminta perlindungan kepadanya dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan olehnya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian membaca 3 ayat, Al-Imran, An-Nisa, dan Al-Ahzab. Yang Al-Imran ayat 102, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan surat An-Nisa ayat 1, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan surat Al-Ahzab ayat 70-71, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatakan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar.
Etika yang ke-38, imam meninggikan suara saat khutbah. Dengan begitu dia bisa lebih mudah untuk didengarkan, bisa menjauhkan kantuk dan menarik perhatian hadirin. Dan begitulah cara Rasulullah berkhutbah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah jika sedang berkhutbah matanya menjadi merah, suaranya nyaring, tampak marah, dia bagaikan orang yang memperingatkan suatu pasukan seraya berkata, mereka mendatangi kalian pada pagi hari, mereka mendatangi kalian pada sore hari. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, etika yang ke-39, khutbah menggunakan bahasa Arab. Hendaklah tidak berkhutbah dengan bahasa pasaran, bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa atau dengan bahasa lain, kecuali jika para makmum tidak paham bahasa Arab semuanya. Maka boleh berkhutbah dengan bahasa mereka, tetapi tetap membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Tetapi ada ulama yang berpendapat, biarpun kondisinya seperti itu, tetap harus menggunakan bahasa Arab dan memanfaatkan penerjemah yang akan menerjemahkan khutbah tersebut kepada para jamaah, dengan tujuan untuk memuliakan bahasa Al-Quran. Allahu a'lam. Etika yang ke-40, memberi nasihat dan peringatan. Ini adalah tujuan khutbah Jumat. Seharusnya seorang imam melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu dia memberi nasihat, memberi peringatan, mengajarkan kepada manusia agar apa-apa yang bermanfaat untuk kebaikan agama, menerangkan korelasi antara kejadian di dunia dengan ajaran agama, meluruskan akhlak, tingkah laku manusia yang nyeleweng dan lain sebagainya. Etika yang ke-41 yaitu membaca Al-Quran dalam khutbah. Satu keharusan untuk membaca Al-Quran dalam khutbah walaupun hanya satu ayat yang pendek. Diriwayatkan Rasulullah, dia berdiri saat menyampaikan khutbahnya lalu duduk di antara dua khutbahnya. Dia membaca Al-Quran dan mengingatkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah ada sebagian ulama yang menganggap membaca Al-Quran adalah salah satu syarat sah khutbah, dan telah disebutkan ayat-ayat yang dibaca dalam khutbah oleh Rasulullah SAW. Etika yang ke-42 yaitu memperbanyak membaca surat Qaf di atas mimbar. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita. Haris bin Nu'man radhiyallahu berkata, aku tidak hafal surat Qaf kecuali dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkhutbah dengannya tiap hari Jumat. Riwayat Muslim. Etika yang ke-43 yaitu mempersingkat khutbah. Mempersingkat khutbah dan meringkasnya sehingga para jamaah tidak bosan mendengarnya. Dan ini adalah salah satu bukti akan pemahaman khatib terhadap agama Islam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang, pendeknya khutbah, tanda dari pemahamannya terhadap agama. Maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah berkhutbah. Dan sesungguhnya dalam bahasa yang indah itu adalah sihir atau daya tarik. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah di saat itu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah tidak memanjangkan nasihat khutbah pada hari Jumat. Dia hanya menyampaikan beberapa kalimat pendek. Dan apabila kita lihat durasi surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi ketika sholat Jumat berdasarkan hadis, maka panjangkanlah sholat dan persingkatlah khutbah. Kita bisa perkirakan bahwa
khutbah selalu hanya beberapa menit saja. Etika yang ke-44, khatib boleh memotong khutbah untuk perkara yang terjadi, seperti untuk memperingatkan orang yang baru masuk untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid. Karena Rasulullah pernah melakukannya. Dia berkata kepada orang-orang yang baru masuk masjid, "Apakah engkau sudah sholat, wahai fulan?" Orang itu menjawab, "Belum." Dia bersabda, "Berdirilah, lalu sholatlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula saat Ibnu Mas'ud masuk ke dalam masjid, pada saat dia sedang sholat, dia berkata, "Kemarilah wahai Abdullah bin Mas'ud." Hadis riwayat Abu Daud. Etika yang ke-45 yaitu memanjangkan sholat sesuai dengan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya panjangnya sholat seorang, pendeknya khutbah, tanda dari pemahamannya terhadap agama. Maka panjangkanlah sholat dan persingkatlah khutbah." Hal ini tidak berarti kita harus memanjangkan sholat sehingga sangat lama yang memberatkan para jamaah. Etika yang ke-46, berusaha membaca surat-surat tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat-surat tertentu dalam sholat Jumat, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-A'la ayat 1 dan Al-Ghashiyah ayat 1 dan Al-Munafikun ayat 1. Maka hendaklah setiap khatib berusaha membaca surat-surat tersebut, walaupun membaca surat lain juga tetap boleh. Etika yang ke-47, sholat 2 rakaat di rumah setelah sholat Jumat. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat 2 rakaat setelah sholat Jumat, tidak juga sholat rakaat setelah sholat maghrib, kecuali di antara keluarganya atau rumahnya. Akan tetapi jika menunaikan sholat sunnah tersebut di masjid, maka dia melakukannya 4 rakaat. Karena Ibnu Umar pernah melakukan hal tersebut dan berkata, Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Sunan Abu Daud. Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang hendak sholat setelah sholat Jumat, maka hendaklah dia menunaikannya 4 rakaat. Maksud dari sholat dalam hadis ini adalah sholat sunnah dan bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang umum. Etika yang ke-48 yaitu pindah dari tempat sholat wajib untuk mendirikan sholat sunnah. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu sholat sunnah setelah sholat Jumat, maka dia bergeser sedikit dari tempatnya mendirikan sholat Jumat, lalu dia mendirikan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Daud. Etika yang ke-49, tidak meremehkan sholat Jumat, apalagi meninggalkannya. Ini merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, karena Rasulullah SAW telah mengingatkan, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkannya atau mengabaikannya, maka Allah akan menutup hatinya. Dan dia juga bersabda, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa alasan, maka dia dicatat sebagai golongan orang-orang munafik. Hendaklah setiap muslim memperhatikan hal ini, tetapi jika dia meninggalkannya karena ada alasan seperti sakit, hujan dan deras, dan lain sebagainya, maka dia dimaafkan. Etika yang ke-50 yaitu memanfaatkan waktu-waktu mustajab pada hari Jumat. Ada perbedaan pendapat pada masalah ini, tetapi pendapat yang kuat adalah bahwa waktunya adalah akhir dari Jumat, yaitu setelah asar. Jam-jam ini dengan memperbanyak ibadah, zikir, memperbanyak doa. Karena saat-saat itulah doa sangat makbul.
Rasulullah bersabda, carilah saat-saat yang bisa diharapkan pada hari Jumat setelah Ashar hingga terbenamnya matahari. Riwayat Tirmizi. Hendaklah setiap muslim memanfaatkan suatu waktu yang dibolehkan sholat di situ. Maka jawabnya, seorang akan dianggap sedang melaksanakan sholat selama dia menunggu sholat. Demikian pembahasan tentang hari Jumat dan etika-etika sholat Jumat. Ada sekitar 50 etika yang harus diperhatikan pada hari Jumat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.